Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar sahabat Islami? Alhamdulillah. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Nah, sahabat, sebelum lebih jauh saya sampaikan dulu tentang Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia. Bagian tenggara kawasan ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Cina di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, Teluk Benggala dan anak benua India di barat. Asia Tenggara adalah suatu kesatuan wilayah geopolitik yang terbentuk pasca Perang Dunia Kedua, yang berdasarkan kemiripan dan perbedaan masyarakat dan kebudayaannya. Namun dipersatukan nasibnya oleh kesamaan historis, dijajah bangsa-bangsa barat kemudian menimbulkan kesadaran nasionalisme sehingga menjadi negara-negara merdeka. Asia Tenggara adalah tempat tinggal bagi penduduk muslim terbesar di dunia. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, minoritas muslim dapat ditemukan di Burma atau Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan tempat yang unik dan menarik bagi perkembangan agama-agama dunia, sehingga hampir seluruh agama, terutama agama besar, pernah singgah dan mendapat pengaruh di beberapa tempat di kawasan ini, termasuk agama Islam. Nah, sahabat, kedatangan Islam biasanya dibuktikan dengan melihat peninggalan sejarah seperti prasasti, batu tertulis atau batu nisan, dan lain-lain. Dari bukti inilah kemudian diperkirakan awal kedatangan Islam di suatu tempat tertentu. Kedatangan Islam di suatu tempat tidak selalu berarti bahwa masyarakat setempat telah mengerti Islam. Konversi Islam suatu masyarakat seringkali berselang waktu kurang lebih setengah abad dengan kedatangan Islam itu sendiri. Sedangkan Islamisasi merupakan suatu proses panjang yang berlangsung selama berabad-abad bahkan sampai sekarang, yang selain mengandung arti mengajak untuk memeluk Islam, juga mengandung arti upaya pemurnian Islam dari unsur-unsur kepercayaan non-Islam serta berusaha agar Islam dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan yang mencakup ritual keagamaan, ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan pemerintahan. Kawan-kawan, para sahabat semuanya, selanjutnya Islam masuk ke Asia Tenggara itu melalui suatu proses damai yang berlangsung selama berabad-abad. Wah, saking berabad-abadnya itu lama ya. Penyebaran Islam di kawasan ini terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer. Pergolakan politik atau pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar negeri, melainkan Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembaruan masyarakat Muslim Arab. Pembaruan masyarakat Muslim Arab Persia dan India dengan masyarakat pribumi. Jadi masuknya Islam ke Asia Tenggara itu bukan dari segi politik, tapi masuknya Islam ke Asia Tenggara itu melalui jalur seperti perkawinan, perdagangan, dan pembaruan masyarakat Muslim Arab. Gitu. Yang selanjutnya di sini watak Islam seperti itu diakui banyak pengamat atau orientalis lainnya. Watak Islam seperti itu diakui banyak pengamat atau orientalis lainnya di masa lalu. Di antaranya Thomas W. Arnold
Dalam buku klasiknya The Preaching of Islam, Arnold menyimpulkan bahwa penyebaran dan perkembangan historis Islam di Asia Tenggara berlangsung secara damai. Masuknya Islam ke berbagai wilayah di Asia Tenggara tidak berada dalam satu waktu yang bersamaan, melainkan berlangsung selama berabad-abad dan tidak merata di seluruh tempat. Lalu kondisi wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Nih, di sini ada kondisi wilayah di Asia Tenggara pada saat itu pun berada dalam situasi politik dan kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Seperti apa? Misalnya pada paruh kedua abad ke-13 Masehi, para penguasa di Sumatera Utara yang sekarang menjadi di Aceh, yang sekarang menjadi Aceh, sudah mengerti Islam. Pada saat yang sama hegemoni politik di Jawa Timur masih di tangan raja-raja beragama Siwa dan beragama Buddha di Kediri dan Singasari. Ibu kota Majapahit yang pada abad ke-14 sangat penting pada waktu itu belum berdiri. Lalu begitu pula kerajaan Islam Demak baru berdiri bersamaan dengan melemahnya kekuasaan Majapahit. Nah, karena itu tidaklah mudah untuk menjawab kapan, di mana, mengapa, dan dalam bentuk apa Islam mulai menimbulkan dampak pada masyarakat Asia Tenggara untuk pertama kalinya. Di sini banyak peneliti yang mengatakan bahwa Islam telah datang ke Asia Tenggara sejak abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Seperti diyakini oleh Arnold, ia mendasarkan pendapatnya ini pada sumber-sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7 seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Nah, sahabat, sebagian orang-orang Arab ini dilaporkan melakukan perkawinan dengan wanita lokal, sehingga membentuk nuklis sebuah komunitas Muslim yang terdiri dari orang-orang Arab pendatang dan penduduk lokal. Menurut Arnold, anggota-anggota komunitas Muslim ini juga melakukan kegiatan-kegiatan penyebaran Islam. Lalu proses konversi Islam di kalangan pribumi Asia Tenggara baru terjadi pada masa berikutnya. Seperti dikemukakan oleh Azra, mungkin benar bahwa Islam sudah diperkenalkan ke dan ada di Nusantara pada abad-abad pertama Hijriah. Sebagaimana dikemukakan Arnold dan dipegangi banyak sarjana Indonesia Malaysia, tetapi hanyalah setelah abad ke-12 pengaruh Islam kelihatan lebih nyata. Karena itu, proses Islamisasi nampaknya mengalami akselerasi antara abad ke-12 dan ke-16. Islam di Asia Tenggara pada awalnya diperkenalkan melalui hubungan dagang dan perkawinan. Lalu para pedagang Muslim Arab diyakini menyebarkan Islam sembari melakukan perdagangan di wilayah ini. Para pedagang Muslim tersebut juga melakukan perkawinan dengan wanita lokal. Nah, dengan pembentukan keluarga Muslim ini, maka komunitas-komunitas Muslim terbentuk yang pada gilirannya memainkan andil besar dalam penyebaran Islam. Sebagian pedagang ini melakukan perkawinan dengan keluarga bangsawan lokal sehingga memungkinkan mereka atau keturunan mereka pada akhirnya mencapai kekuasaan politik yang dapat digunakan untuk penyebaran Islam. Namun Ahad Jones meyakini bahwa kecil kemungkinan para pedagang itu berhasil mengislamkan jumlah penduduk yang besar dan signifikan. Karena itu ia berpendapat bahwa adalah para sufi pengembara yang terutama melakukan penyiaran Islam di kawasan ini. Para sufi ini berhasil mengislamkan sejumlah besar penduduk Asia Tenggara setidaknya sejak abad ke-13 Masehi sehingga pengaruh Islam kelihatan lebih nyata. Hal ini disebabkan oleh karena para sufi tersebut menyampaikan Islam dengan cara menarik. Gimana ya? Antara lain dengan menekankan kesesuaian dan komunitas antara budaya dan praktik keagamaan lokal dengan Islam ketimbang melihat perbedaan dan perubahan dalam kepercayaan dan praktik keagamaan. Jadi hal yang menarik di sini adalah dengan menekankan kesesuaian dan komunitas seperti kebudayaan
di suatu tempat itu sendiri. Misalnya memperkenalkan Islam dengan nuansa tasawuf seperti mengajarkan teosofi sinkretik yang kompleks yang umumnya dikenal baik oleh masyarakat pribumi yang mereka tempatkan ke bawah ajaran Islam atau yang merupakan pengembangan dari dogma-dogma pokok Islam. Para sufi ini juga menguasai ilmu magis dan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Mereka siap memelihara kesinambungan dengan masa silam dan menggunakan istilah-istilah dan unsur-unsur kebudayaan pra-Islam dalam konteks Islam. Selain itu, mengapa Islam dapat diterima dengan mudah sebagai agama? Antara lain, karena Islam mengajarkan toleransi dan persamaan derajat di antara sesama. Sementara ajaran Hindu menekankan perbedaan derajat manusia. Ajaran Islam ini sangat menarik perhatian penduduk lokal. Nah, itulah sahabat sedikit mengulas tentang sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Maaf ya apabila ada kekurangan dalam penjelasan mengulas tentang sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Mungkin ilmu yang saya ketahui hanya sampai sana, belum bisa menguasai ilmu sejarah yang lebih luas. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi semua orang yang mendengarkannya. Dan terima kasih terutama kepada Bapak dosen pembimbing yaitu Pak Habibie. Mudah-mudahan Bapak dikasih kesehatan dan dikasih keistiqomahan dalam membimbing kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.